Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Teddy Minahasa mengejutkan publik. Belum genap 1 minggu dipindah menjadi Kapolda Jawa Timur dari Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap tim gabungan Propam dan Direktorat Narkoba Mabes Polri. Jenderal Bintang 2 itu ditangkap diduga jual narkoba barang bukti operasi tangkapan. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers hari ini, kasus ini berawal dari sebuah penangkapan seseorang dalam kasus narkoba. Laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Atas kasus ini, Kapolri akan berkomitmen untuk menindak tegas jika jajarannya terlibat dalam kasus yang mencoreng institusi Polri, termasuk kasus narkoba. Irjen Pol Teddy Minahasa saat ini sudah ditahan dan dilakukan penempatan khusus. Kapolri meminta Kadif Propam untuk memproses hukumnya dengan ancaman pemecatan tidak hormat. Memaparkan yang mencengangkan, ia menjual sabu sitaan dari barang bukti. Tertangkapnya Irjen Pol Teddy Minahasa dalam kasus narkoba tentunya menambah citra buruk Polri. Sebelumnya, Polri sedang disorot masyarakat terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir J dan tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau tadi Anda sudah mendengarkan sebelumnya, pemirsa, Kapolri memang sudah melakukan konferensi pers. Dan dalam konferensi pers tersebut termaktub bahwa Teddy Minahasa selain juga diganjar pidana, juga ada sidang etik yang nanti akan menantinya. Pertanyaannya untuk ranah pidana sekiranya berapa tahun hukuman untuk aparat polisi, Pati Polri yang mempergunakan barbuk narkoba bahkan dijual kembali pemirsa. Itu akan saya bahas masih bersama saya Pak Abdul Fikar di sini. Bahkan saya juga telah tersambung Pak Abdul Fikar dengan perwakilan Kompolnas Bapak Wahyu di sini. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam Prof. Sebelum saya ke Pak Abdul Fikar, saya ingin ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak, ini lagi-lagi ya sedih sih sebenarnya kita prihatin dengan apa yang terjadi di institusi Polri, yang mana kali ini lagi-lagi patinya yang bermasalah dengan kasus hukum. Tanggapan Kompolnas seperti apa? Ya, Mbak Caca dan para pemirsa TV One, tentu saja kami Kompolnas sangat-sangat prihatin ini. Kejadiannya bertubi-tubi setelah kasus FS yang melibatkan Pati Bintang 2, kemudian penanganan kerusuhan di Malang, ya, kemudian sekarang kasus narkoba juga melibatkan Bintang 2 dan Kapolda. Nah, tetapi di satu sisi kami Kompolnas apresiasi kepada Kapolri yang secara tegas langsung melakukan gerak cepat. Dan harapan kita komitmen beliau untuk betul-betul memberantas tuntas ya. Statement beliau tadi di jumpa pers tegas sekali, tidak peduli pangkat, tidak peduli jabatan, pasti ditindak tegas ya. Saya kira komitmen itu Kompolnas sekarang mengawal, karena selain Kompolnas juga publik sekarang mengamati ini semua, apakah yang dilakukan oleh Polri ini hanya sekedar lip service atau benar-benar. Jadi tapi pandangan Kompolnas,
kalau bicara soal narkoba, tidak mungkin hanya kelompok tertentu, pasti menyangkut jaringan. Karena itu kita berharap yang nanti di atas, yang nanti ditangani itu sekaligus dengan jaringan-jaringannya. Karena kalau tidak begitu ya nanti akan ada lagi kegiatan ya, seperti ini lagi. Kemudian yang kedua, semakin prihatin ketika penjelasan Kapolri itu runtut sekali urut-urutannya, mulai dari laporan masyarakat, ditangkap 3 orang sipil, kemudian masuk ditangkapnya Bribka, ditangkapnya Kompol, kemudian ada pengedar yang sudah transaksi, lalu AKBP yang mantan Kapolres, kemudian ke Kapolda yang berjasa promosi pindah ke Jawa Timur, Irjen PM. Jadi ya, ini saya kira pukulan yang sangat keras sekali. Tetapi tentu saja harapan kita komitmen itu supaya benar-benar dilakukan dengan tegas, tapi juga segera. Jangan sampai berlarut-larut dan semua jaringannya kita tutup. Baik. Ya. Pak Wahyu, ditahan dulu karena sekarang kita akan saksikan bersama-sama konferensi pers berikut ini.